Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang terus Dia kerjakan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Puji Tuhan. Kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih Bapa tempat kami ucap syukur buat segala berkat pertolongan Bapa di surga. Ucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan pada kami pada hari ini Bapa. Ya, kembali kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami beribadah kepada-Mu. Kami memuliakan nama-Mu ya Allah. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Bapa. Surga dan Tuhan kami Bapa. Sebelum kami memulaikan ibadah ini Bapa, kami mohon kuduskan setiap kami yang ada Bapa. Roh ampuni setiap dosa-dosa kami. Sucikan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu dan naikkan kami beribadah kepada-Mu ya Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kau siapkan seluruh hidup kami Bapa. Kau berikan kami sukacita-Mu. Kau berikan kami hati yang siap, hati yang lembut untuk kami menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Kami juga mohon Kau menguduskan ruangan ini, setiap peralatan yang kami pakai, mensucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu dan pakai semuanya ini hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa di surga. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dan jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang tidak mengganggu ibadah ini, bersatu hati yang panahkan kami di dalam nama Yesus. Dan kami mendengarkan kuasa-Mu saja yang berjalan pada hari ini di surga. Kami serahkan pada kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang memimpin, Kau yang beracara dari awal sampai selesai nanti. Kau mencurahkan sukacita-Mu, Kau mencurahkan berkat-berkat-Mu, Kau menyalakan isi hati bagi jemaat di tempat-Mu Bapa. Dan terimalah segala hormat, pujian, ucapan syukur kami kembalikan dan kepada nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan memulaikan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu datang kepadamu. Ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, menghadap takhta yang maha suci, maha kudus, maha mulia. Dan kerinduan kami rindu terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan kami terus meninggikan Engkau Allah kami, Raja kami. Haleluya, haleluya. Sebab itu Tuhan, kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Terimalah setiap pujian kami. Terimalah setiap penyembahan kami kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus,
Segala kebaikan bagi kami. Selain kami datang meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan Raja kami. Ini yang menjadi satu kebanggaan kami karena kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan satupun dalam hidup kami selain kami banggakan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Mari coba Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Sambil Engkau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Dan katakan kebanggaan kami karena kami punya Yesus dalam hidup kami. Engkau katakan kepada Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti itu. Sebab itu kami mentinggikan hidup kami, hidup Tuhan dalam hidup kami. Kami membanggakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami membanggakan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami anugerahkan nama-Mu Yesus. Terus Engkau katakan kebanggaan kepada kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Memuji, meninggikan, dan itu menjadi satu kebanggaan bagi kami, karena kami menjadi pemuji penyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat Tuhan yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama, amin, haleluya, haleluya. Walaupun pakai masker kelihatan yang tidak senyum, yuk kasih senyum kiri kanan buka belakang. Katakan kita adalah orang-orang yang penuh kebanggaan karena kita punya Yesus. Haleluya. Sebab itu kita tetap cinta Yesus sampai kapanpun, kita tetap cinta Yesus. Amin. Aku cinta Yesus. Aku cinta, yuk umat Tuhan katakan, kalau aku dia, kalau aku benar-benar cinta Tuhan. Mana suaranya? Mana suaranya? Aku cinta Yesus. Biar dunia berlalu, yang mau rusak, mau hancur, kita tetap cinta. Amin. Biar
menjadi pergumulan kita, keperluan kebutuhan kita. Nyatakan itu dalam Yesus. Kita puas ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati pertolongan, berkat, dan penyertaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi perkataan Yesus, firman Tuhan kekal untuk selamanya. Musim akan berganti, musim akan berlalu, tetapi cinta Yesus tidak akan berlalu dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Maka terlebih saat ini firman akan disampaikan dalam hidup kita. Percayalah, itulah yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Yesus. Haleluya. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan akan memberkati hidup kami Tuhan. Yakin Sekali lagi kau
beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan lagu dan pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami haus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan, yang menerima firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami Tuhan. Ya Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan pertama. Sungguh puas dengan Yesus. Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita ada acara donor darah juga ya, saudara. Jadi ambil kesempatan, ambil waktu ini karena salah satu cara kita membuat darah kita sehat ya, harus diganti darahnya. Ada orang saya lihat cara membuat mereka darah itu lebih ini lagi, mereka sedot beberapa liter darah, baru dimasukkan lagi darahnya, gitu ya. Ada yang orang, tapi kan darah ini kalau kita sudah keluar, saudara, ya sudah dengan alami dia ciptakan lagi yang baru, gitu ya. Jadi kita ambil waktu kesempatan ini kita donorkan darah kita ya. Oke, dan mungkin sebentar saudara, juga kemarin 2 atau 3 hari lalu kepala desanya juga WA saya, Pak Pendeta, saya akan hadir ya di donor darah ya. Saya tidak tahu dia juga ikut donor atau apa. Jadi dia bilang, karena saya punya WA, sering WA sama dia, jadi dia tahu ada donor darah, saya posting di itu, dia lihat, dia bilang dia mau hadir datang ke donor darah ini ya. Oke, jadi
Kita berharap semakin banyak orang yang mendonorkan darah, sehingga banyak orang juga yang membutuhkan darah. Bahkan ada anak muda jemaat di sini, hari-hari ini dia sedang juga, sudah berapa kali ini ya, akhirnya donor darah. Bukan donor, dia yang membutuhkan darah ya, karena dia perdarahan beberapa kali. Dia terus kontak kita, mesti tambah darah lagi, tambah darah. Dari mana dia dapat darah? Ya dari orang yang mendonorkan darah. Dan saya kira itu satu perwakilan dari orang yang kita kenal. Begitu banyak orang pastinya yang membutuhkan banyak darah ya. Jadi saudara yang masih dianugerahkan Tuhan, punya kesempatan untuk donorkan darah saudara, nanti darah itu terganti dengan sendirinya juga ya. Oke. Sampai di situ saudara, nanti donor darah itu jam 11 ya, setelah kita selesai ibadah di sini. Langsung di bawah, saudara yang belum daftar silakan mendaftar. Mari kita kembali pada waktu kita ini untuk dengarkan firman Tuhan. Kita membaca Alkitab kita, saudara, di dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Mari kita baca Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-15. Ada 15 ayat. Satu perikop ini dengan tujuan penting kita membaca satu perikop supaya kita memahami dalam satu konteks Alkitab yang kita sedang baca. Mari kita bangkit berdiri, bergantian untuk membaca. Jemaat di lantai bawah juga bangkit berdiri ya. Ayat 1 saya, ayat 2 saudara. Perikop di sini adalah kemerdekaan Kristen. Ayat 1 saya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus saksi tidak akan menggunakanmu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jika kamu mengatakan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di bawah sistemnya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu lagi. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, ya berlomba melakukan hukum Taurat. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Jangan aku tidak menuruti lagi, karena dari dia yang menghalang-halangi. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Karena Tuhan mengajarkan kamu bahwa kamu tidak mempunyai diri lain daripada diri ini. Sebagai siapa yang mencocokkan kamu, dia akan menghukumnya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum mengatakan dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15 bersama-sama, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita mengenai kemerdekaan Kristen. Yang kita masuk pada poin yang kedua. Kemerdekaan Kristen yang kita bahas pada poin yang pertama adalah kemerdekaan dari orang yang tidak percaya atau sedang berjalan pada jalan yang menuju ke neraka. Dia menjadi percaya Yesus, berjalan menuju jalan ke sorga. Itu yang salah satu poin yang dikatakan kemerdekaan Kristen. Jadi orang Kristen itu intinya bahwa dia itu sudah merdeka dalam konteks keselamatan, benar-benar selamat. Sehingga saudara dan saya
Tidak boleh ada iman yang sedang mempertanyakan diri saudara, saya selamat atau tidak. Begitu. Karena keselamatan ini benar-benar merdeka. Sama dengan saudara ada di negara Indonesia ini, sebagai warga negara, saudara jangan bertanya lagi, saya ini hidup di negara ini benar-benar merdeka atau tidak. Itu negara ini, saudara dan saya benar-benar negara merdeka. Begitu ya. Nah, bagi demikian ketika poin yang pertama kita sudah bahas mengenai kemerdekaan Kristen adalah benar-benar kita itu sudah selamat. Poin yang kedua kita akan bahas, saudara, kemerdekaan Kristen ini adalah bicara merdeka dari tuntutan Taurat. Nah, saya mengerti dulu begini, saudara, Taurat itu, saudara, pemahaman begini ya, Alkitab kadangkala disebut Taurat. Itu kalau saudara pegang Alkitab, misalnya buku atau Alkitab elektronik, itu juga disebut Taurat. Nah, 10 hukum juga yang kita kenal, 10 hukum Musa, itu juga dibilang Taurat. Ada lagi dibilang 5 kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu juga disebut 5 kitab Taurat. Begitu. Nah, tulisan-tulisan Alkitab juga suka disebut Taurat. Nah, sehingga saya bilang dalam satu tanda kutip, ada Taurat yang juga disebut 613 hukum Taurat. Jadi ada 613 hukum Taurat. Nah, semua ini yang saya ceritakan ini, itu bermula semua ada pada agama Yahudi. Begitu, saudara. Tetapi kenapa kita harus memahami ini, saudara? Dikarenakan di dalam Alkitab kita, saudara akan menjumpai tulisan-tulisan yang berbicara tentang Taurat. Aturan-aturan Taurat. Sehingga melalui pemahaman Alkitab yang akan kita belajar, saudara akan belajar mana Taurat sebetulnya yang kita lakukan dan mana Taurat yang sudah digenapi, yang tidak perlu kita lakukan. Nah, saya balik, saudara. Jadi poin yang kedua yang akan kita bahas ini, kemerdekaan Kristen. Yang dimaksud poin kedua yang akan kita bahas adalah merdeka dari tuntutan Taurat. Jadi saudara bayangkan bahwa ada Taurat yang dibuat 613 hukum. Itu dia sistemnya menuntut orang itu, nuntut lakukan. Kamu kalau melanggar ini dituntut untuk dihukum ini. Nah, itu gambarannya. Nah, di dalam konteks pembacaan kita Galatia pasal 5, ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam orang Kristen awal yang ada di Galatia. Kenapa? Persoalan apa yang terjadi? Sehingga dikatakan begini, ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, ini ada persoalan, saudara. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ada terjadi satu perbedaan pandangan. Orang-orang Kristen awal, saudara, latar belakangnya adalah agama Yahudi. Ya, ketika mereka latar belakang agama Yahudi, berarti mereka orang-orang Kristen awal itu sudah melakukan namanya sunat. Mereka sudah melakukan namanya tergantung di dalam 613 hukum itu. Sehingga ketika mereka percaya kepada Yesus, hukum-hukum ini masih mengikat mereka. Salah satu hukum yang masih mengikat mereka, sehingga belum merdeka secara utuh, sebetulnya seharusnya sudah merdeka, tetapi karena pandangan yang salah atau beriman kepada iman yang salah, mereka orang Kristen awal ini masih berpegang pada namanya salah satu perintah hukum Taurat, yaitu sunat. Nah, muncullah, saudara, orang-orang Kristen yang di luar berdarah Yahudi. Saudara ingat ya, orang Kristen awal itu memang berdarah Yahudi. Dan juga dasarnya mereka dari agama Yahudi. Setelah Yesus ajarkan mereka kebenaran, akhirnya mereka jadi pengikut Yesus. Dan akhirnya menjadi agama Kristen. Jadi agama Yahudi berpindah jadi agama Kristen. Saya lanjut lagi. Orang-orang Kristen awal ini yang tadinya beragama Yahudi jadi agama Kristen, yang berdarah Yahudi jadi ketika jadi Kristen ini, ketika di jemaat di Galatia ini, ada orang-orang di luar yang berdarah Yahudi mau jadi percaya Yesus. Nah, orang-orang Yahudi ini berkata begini, kamu kalau mau percaya Yesus supaya benar-benar selamat, benar-benar kamu merdeka, kamu harus seperti kami. Apa seperti kamu? Kami harus disunat. Nah, ini dia, saudara. Sehingga, saudara, terjadi satu perdebatan di dalam jemaat di Galatia. Oh, tidak perlu seharusnya disunat. Kami memang bukan darah Yahudi, sama seperti kita. Kita bukan darah Yahudi.
Ya. Terus orang-orang Yahudi bilang harus disunat. Nah, sehingga terjadilah saudara perdebatan di dalam jemaat ini, sehingga mereka beritahu ya kepada Rasul Paulus. Paulus tentu datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan firman kepada Rasul Paulus, beritahu kepada jemaat di Galatia. Kasih tahu kepada mereka bahwa kemerdekaan di dalam Kristen itu tidak lagi terikat dengan satu aturan, tuntutan Taurat, dan ada beberapa tuntutan yang akan saya bahas di sini. Salah satunya adalah tuntutan sunat. Nah, sehingga saya masuk begini, bagi kita orang Kristen, untuk sunat itu dalam konteks memenuhi kriteria orang selamat itu tidak berlaku. Tidak ada bagi kita. Tapi kalau saudara berkata begini, Pak, kalau saya, anak saya, atau saudara berkata, saya mau sunat, boleh apa tidak? Kalau dalam konteks kesehatan itu boleh. Boleh saudara sunat dalam konteks kesehatan. Tetapi kalau dalam konteks memenuhi iman, supaya merasa merdeka sebagai orang Kristen, justru itu nanti kita akan lihat satu penghinaan bagi Tuhan. Nah, makanya Paulus muncul dengan satu kata yang sangat tegas. Sebetulnya kalau saya lihat ayat yang ke-1 berkata begini. Supaya, ayo coba kita baca sini. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Perhambaan. Ayat 2. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, apa saudara? Kristus sama sekali apa? Tidak akan berguna bagimu. Nah, itu Paulus bilang. Kristus tidak akan berguna bagimu kalau kamu melandasi lagi dengan sunat itu. Sehingga Paulus bilang, kamu tuh tidak merdeka kalau dengan cara begini. Kamu sudah Kristen, tetapi kamu mengingini supaya lakukan Taurat itu dalam tuntutan sunat, sehingga kamu merasa kamu benar-benar merdeka, benar-benar selamat. Itu Paulus bilang, itu kamu itu tidak merdeka namanya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ajak dulu saudara mundur ke Galatia pasal yang ketiga. Bentar, saya lihat ayatnya dulu ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 24 dan 25. Coba kita lihat. Mari kita baca. 1, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Terus, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah apa? Pengawasan penuntun. Itu hukum Taurat. Kan hukum Taurat di dalam agama Yahudi atau perjanjian lama, saya bagi begini ya. Ini perjanjian lama atau ini kehidupan agama Yahudi. Saya akan bagi supaya ketika saya menjelaskan sudah mengerti. Di sebelah sini adalah perjanjian baru atau agama Kristen. Saya balik lagi. Di sini agama Yahudi dan juga perjanjian lama. Ada tuntutan Taurat bagi orang Yahudi di dalam perjanjian lama, dan memang itu harus dilakukan. Salah satu tuntutannya adalah sunat. Kenapa harus disunat? Karena ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham tadinya bukan agama Yahudi, dan memang belum ada agama Yahudi waktu semenjak Abraham ya, tapi ujungnya adalah agama Yahudi. Abraham, dia itu penyembah berhala, dewa-dewa. Dan Tuhan memanggil dia percaya kepada Tuhan. Nah, ketika bukti dari dia percaya kepada Tuhan adalah Tuhan minta sunat. Jadi Abraham ini, saudara, Tuhan minta kamu sunat, dan semua orang, keluargamu, dan orang-orang yang di luar keturunan darahmu yang ikut dengan kamu atau budak-budaknya Abraham, itu sunat. Itu artinya apa? Karena sunat pada waktu itu penandaan bagi iman mereka bahwa inilah bukti kami mempercayai Tuhan. Itu bagi mereka. Di dalam perjanjian baru, saudara, bukti mempercayai Tuhan supaya selamat bukan sunat, tetapi percaya kepada Yesus. Ini perbedaannya, saudara. Nah, makanya
ketika sudah percaya kepada Yesus, tetapi mau disunat lagi, Paulus marah sekali. Paulus bilang kita tidak hidup di dalam tuntunan tadi. Mana ya, ayat 24. Ya, ini juga ada. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai kepada Kristus datang. Jadi Taurat atau sunat, saya pernah katakan bahwa itu sebetulnya menjadi satu tipologi tentang Kristus akan dikorbankan. Karena waktu disunat ada darahnya, intinya di situ. Jadi mereka harus ikut terus. Salah satu tuntutan Taurat yang harus dilakukan adalah sunat. Jadi di sini adalah penuntun, terus dituntun sampai bertemu dengan Kristus. Itu katanya. Sampai bertemu dengan Kristus, jadi Taurat sudah tuntun, sunat itu wajib dilakukan. Tapi sampai kepada Kristus dikatakan di sini sudah datang. Sudah, supaya kita dibenarkan karena iman. Kita sudah tidak lagi dengan hidup dengan sunat itu. Nah, kembali kepada Galatia pasal 5. Ini yang saya bilang tadi. Ayat yang ke-3. Sekali lagi Paulus bilang, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, jadi begini. Paulus jadi tantang jemaat di Galatia. Oke, kamu mau paksa nih. Ini kepada orang Yahudi ini ya, berdarah Yahudi yang sudah jadi Kristen. Jadi Paulus ada di pihak orang seperti kita, bukan darah Yahudi tapi sudah jadi Kristen. Jadi Paulus bicara kepada orang Kristen dan berdarah Yahudi. Oke, kalau kamu mau tetap mengikuti seperti ajaran agama Yahudi, Paulus bilang, kalau begitu, lakukan semua tuntutan hukum Taurat. Karena apa? Karena satu saja kamu tidak lakukan, itu batal kamu punya keselamatan. Batal. Bayangkan ada 613 hukum. Satu saja kamu tidak lakukan, itu batal semua. Siapa yang bisa lakukan? Paulus bilang, tidak ada yang bisa lakukan. Yang cuma bisa lakukan 613 hukum, itu saya bilang tadi, Taurat itu menuntut. Lakukan 613 hukum. Yang cuma bisa lakukan itu adalah Yesus sendiri. Di luar itu tidak ada yang bisa. Nah gitu. Jadi Yesus datang. Yesus hidup di sini loh saudara. Sempat hidup di perjanjian lama, di agama Yahudi, untuk datang melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Jadi Yesus muncul, ada hukum Taurat menuntut, dia lakukan semua. Sampai mati di kayu salib. Nah gitu. Makanya Kristus sudah datang, stop itu katanya. Jadi Paulus bilang, ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ya, jadi dia mau coba lagi, atau ada orang juga di luar ya agama Yahudi. Oh, saya ikut aja deh seperti orang Yahudi, sekalipun saya tidak berdarah Yahudi. Iya deh, saya sunat saja, soalnya ada di Alkitab menulisnya. Paulus tantang dia. Oke, kalau begitu kamu juga lakukan ya. Kamu main-main cuma lihat satu ayat, tidak mengerti kamu. Ini Taurat bukan cuma ada 5 hukum, ini ada 613 hukum. Kamu lakukan semua. Bingung dia. Loh, saya nggak kuat kalau lakukan itu, dia katakan. Makanya Paulus bilang, kamu itu kalau benar-benar merdeka, kamu tidak perlu disunat. Kamu sudah percaya, kamu sudah merdeka. Makanya inilah kita saudara menjadi orang Kristen. Tidak ada tuntutan Taurat mengenai sunat untuk memenuhi kriteria orang untuk selamat, untuk masuk surga. Tidak. Ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah, salah satu kebenaran bagi orang Yahudi yaitu sunat. Tapi dikatakan kalau kamu lepas dari itu, kamu mau sunat itu, Paulus bilang kamu lepas dari Kristus. Karena di sunat itu tidak ada kebenaran untuk selamat. Karena Yesus sudah ada. Kalau di zaman PL, sini ada. Karena itu penuntut, karena itu penuntun menuju ke Kristus. Justru waktu di perjanjian lama, orang tidak disunat. Alkitab bilang pada Abraham, orang itu akan mati kalau dia sudah ikut agama Yahudi. Jadi wajib disunat. Tapi ketika sudah sampai kepada Kristus, karena Taurat itu hanya penuntun, kamu jangan lakukan lagi, kan sudah sampai. Saya pernah menganalogikan begini.
Seandainya sekarang sudah zaman canggih sih, orang sudah bisa lihat semua di internet ya. Tapi kalau zaman-zaman dulu, seandainya saudara kenal seseorang, dia seandainya dari Singapura, saudara belum pernah lihat mukanya, tapi saudara sudah punya fotonya dia. Ini sebuah tipologi ya. Saudara lihat fotonya. Oh, fotonya ini. Atau saudara mau jemput orang di bandara. Nih ya foto orangnya ini ya. Jadi foto ini menjadi penuntut bagi saudara kan, untuk bertemu dia. Dari sini pegang foto, sampai di bandara saudara lihat dia. Dan orangnya sudah datang. Orangnya datang orangnya. Ketika orangnya sudah datang, saya mau tanya, saudara masih mau lihat fotonya atau lihat orangnya? Nah, orangnya, ini maksud Paulus. Fotonya udah simpan. Foto itu penuntun tadinya, supaya kamu, oh ini orangnya. Bisa paham saudara? Nah, orang-orang Yahudi ini mengajarkan, kamu lihat foto lagi. Makanya Paulus bilang ini penghinaan bagi Kristus. Ya orang sudah ada Kristusnya, kenapa kamu masih disunat? Sama dengan saudara. Seandainya ada orang mau jemput saudara, dia cuma lihat di foto. Sudah ketemu, ketika sudah ketemu, orang ini cuma lihat foto. Oh ini fotonya. Kita sudah ada. Marah gak saudara? Kalau dia cuma lihat foto, sementara saudaranya sudah ada. Pasti saudara kesal juga. Itu foto cuma penuntun bagi kamu ketemu saya. Ini loh, saya sudah ada. Tapi orang ini bilang, ini lihat foto aja terus. Saya lihat foto. Ini dia marah ini. Itu penuntun saja. Nah begitu juga Taurat ini saudara. Bahwa itu penuntun katanya. Salah satu penuntun itu sunat. Nah sekarang sudah sampai kepada Kristus, kamu tidak perlu. Sekalipun saudara kadang-kadang saudara begini, saya baca di Alkitab, bahkan di Perjanjian Baru, Yesus disunat. Iya, Yesus itu saudara secara, ingat ya, Yesus itu punya satu pribadi, dua natur ya. Secara natur manusia, dia ada hidup di agama Yahudi. Karena selesainya Yesus itu datang penggenapan, itu totalitas disalib. Jadi sebelum Yesus disalib, dia juga disunat. Karena wajib melaksanakan secara manusia tuntutan Taurat itu. Ya, nah kita balik lagi, saudara. Ayat berikut lagi dikatakan, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab sebagai orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, apa saudara? Tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja dalam kasih. Amin, saudara. Saudara, tujuan menyampaikan begini, saudara. Kemerdekaan Kristen sebagai status supaya saudara punya iman betul-betul merdeka. Saudara, kalau saudara diperhadapkan, oh, saya ini latar belakang mungkin di sini ada, sana ada agama lain, entah agama Yahudi, agama Islam. Mungkin mereka menjalankan sunat ya. Tapi ada sekarang juga agama, orang tadinya agama Yahudi, ada agama Islam. Mereka juga akhirnya percaya Yesus kan. Saudara, sekalipun berlatar belakang mereka sananya sudah disunat, terus jadi Kristen, bukan berarti mereka lebih benar. Karena Paulus berkata, atau firman Allah berkata, mau entah engkau orang bersunat atau tidak bersunat, ketika menjadi Kristen itu tidak ada gunanya melandaskan supaya karena saya sudah disunat sehingga saya bisa selamat, saya bisa masuk surga. Tidak demikian katanya. Tidak ada pengaruhnya, kata Rasul Paulus. Tidak ada pengaruhnya entah kau sudah disunat atau engkau belum disunat, bukan. Yang pengaruh luar biasa bagi hidupmu adalah iman terus menerus kepada Yesus Kristus. Itu menentukan. Maka dalam poin ini mungkin begini, saya mau katakan buat saudara, iman itu kan percaya. Saudara, sedikit saya agak lari dikit ya. Saudara tahu bahwa pertama, kalau saudara mendengar firman, saudara tahu bagaimana firman itu saudara akan memberkati saudara. Bukan saudara merasa diberkati. Firman itu akan memberkati saudara dan saya. Kalau saudara mendengar firman dengan cara mendengar percaya. Bisa mengerti saudara?
Cara mendengar firman yang akan memberkati kita adalah cara mendengarnya dengan percaya. Kadang-kala kan kesalahan orang mendengar firman sehingga dia merasa kayaknya saya rasa kurang diberkati. Karena mendengar firmannya itu dengan cara mengukur dengan perasaan. Nah itu jadi akhirnya dia pulang rasanya kayaknya saya rasa kurang diberkati. Karena cara mendengarnya sudah salah. Cara mendengarnya dengan perasaan. Padahal yang benar adalah cara mendengar firman Allah adalah cara mendengarnya dengan percaya. Haleluya. Nanti ketika Anda, saudara dan saya sudah terima dengan percaya, dari situ baru Roh Kudus akan supply apa kebutuhanmu di situ. Jadi landasannya semua firman Allah itu dia harus jatuh di percaya. Tapi ketika kita mendengar, menyiapkan bukan dengan percaya, tapi menyiapkan wadah dengan perasaan, saudara, firman Allah tidak akan tumbuh di situ. Karena salah menyiapkan wadah hati. Siapkan wadah itu dengan percaya. Dari rumah saudara dengar firman, percaya. Begitu caranya, supaya kita betul-betul menerima berkat dari firman Allah. Oke, saya balik lagi ya. Sedikit lagi. Makanya begini ya saudara, dalam Yakobus bilang banyak orang salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena dia berdoa, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sudah pokok doa. Setelah itu dia selesai. Jadi dia percaya. Kenapa? Saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan tolong. Pak, itu Tuhan bilang kamu salah berdoa. Kenapa? Karena kamu berdoa, kamu percaya. Yang benar adalah kamu percaya dulu, baru kamu berdoa. Itu yang benar. Beda tipis sebetulnya. Tapi doa yang berkenan kepada Tuhan adalah kamu percaya dulu, baru kamu berdoa. Haleluya. Dan itu terus yang dibangun. Saudara juga ketika kita datang di gereja, saudara jangan begini. Saya datang ke gereja, setelah pulang saya percaya karena firman Allah cocok sama saya. Tidak bisa. Saudara, itu kesalahan dalam beribadah. Yang benar dalam beribadah, saudara datang dari rumah, saya percaya makanya saya beribadah. Amin. Oke, nanti satu waktu kita bahas tentang percaya saja supaya sudah punya iman sesuai kata Alkitab melandasi dengan percaya. Kita balik lagi, saudara. Oke, saya akan bawa saudara pada poin berikut begini. Tuntutan Torah terhadap orang Kristen mengenai sunat itu tidak berlaku. Itu kata firman Allah. Jadi dalam hal ini membuat pengertian iman saudara betul-betul merdeka bahwa kita sebagai orang Kristen tidak ada tuntutan sunat. Adapun seperti saya katakan, kalau saudara bilang, oh anak saya pengen dia disunat. Sunat dalam konteks kesehatan tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau itu lakukan sunat dalam kaitan dengan iman. Nah itu tidak berlaku itu. Saya coba pakai ayat lain saudara. Di dalam Matius 5 ayat 17 coba kita lihat ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa saudara? Menggenapinya. Gini ya, saudara lihat ini. Jadi Yesus datang ke sini, masih ingat ya? Zaman apa sini? Perjanjian lama ya. Agama Yahudi di sini, dan di sini tuntutan Taurat. Dan Yesus datang di sini. Dia tidak langsung tiadakan Taurat ini. Dia datang di sini, lakukan semua tuntutan Taurat. Jadi dia bukan meniadakan di sini. Dia bilang, aku datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus lahir di zaman Taurat, dia bukan meniadakannya. Dia bilang, aku hukum Taurat, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa saudara? Menggenapi. Jadi kalau Yesus datang di sini, masih ada sisa waktu di sini, dia datang lakukan semua Taurat, menggenapinya sampai kepada penyalipan itu. Dia genapi sampai pada penyalipan. Nah, lanjut lagi, saudara. Coba kita lihat lagi, saudara, di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 5.
Mari kita baca ayat 1 sampai 5 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi tidak ada penghukuman tentang hukum Taurat. So tahun 513 itu berani melanggar dihukum. Jadi di sini tidak ada penghukuman Taurat bagi orang percaya Yesus. Taurat tidak boleh menuntut lagi. Makanya saudara dan saya di 613 hukum Taurat itu tidak bisa menuntut kita. Kita betul-betul merdeka. Amin, saudara. Ya, jadi tidak ada penghukuman tentang Taurat bagi kita. Baca 1, 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di mana, saudara? Dalam Kristus dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa itu kan Taurat. Taurat bilang apa? Kalau tangan kananmu sananya berdosa atau mencuri, tangan kiri di apa, saudara? Tangan yang berdosa dipotong. Hukuman, saudara. Ya. Oke, lanjut lagi. Kita tidak bahas dulu di sana ya. Baca 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Maksudnya, hukum Taurat tidak ada satu manusia pun bisa mampu lakukan tuntutannya. Tidak ada. Cuma ada Yesus. Terus lanjut 2, 3. Masih ayat tadi sorry. 2, 3. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi ini bicara hanya Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa. Maksudnya tanggung semua hukuman-hukuman dosa karena tuntutan hukum Taurat. Cuma anak manusia, yaitu Yesus, di dalam dagingnya. Ayat 4 dikatakan. Terus 2, 3. Supaya tuntutan hukum Taurat apa? Dikenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi tuntutan Taurat itu sudah digenapi kepada kita, tidak dihukum karena Yesus itu sudah menanggungnya. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke, saya tidak bahas lagi lebih panjang situ. Saya lompat dulu. Saya soalnya akan bahas tiga tuntutan Taurat, saudara. Saya masih seputar sunat ini. Saya coba lompat dulu supaya saya bisa selesai ini 3. Saya coba minta dulu lagi Kejadian 17. Ini mau selesaikan sunat dulu ya. Tentang sunat. Kejadian 17 ayat 8. Saya cerita dulu karena saya lompat ke ayat 8. Ini adalah mengenai Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Saudara, dia orang yang saya bilang tadi ya, dia itu penyembah dewa-dewa, tapi Tuhan menjamah dia dan dia percaya kepada Tuhan. Dan ini yang saya sudah sempat sebut tadi, ketika Abraham itu ada perjanjian sunat, dan ketika dia tidak mau disunat, Tuhan bilang akan mati. Begitu anak-anaknya atau orang yang ikut dengan dia. Mari kita baca. Itu gambaran ayat ini. Untuk teksnya mari kita baca ya. Karena ini sampai ayat 14 bergantian. Saya ayat 8 dulu ya. Mari bangkit berdiri dulu. Lantai bawah juga ikut bangkit berdiri ya. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, kepada Abraham ya, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bagi firman Allah kepada Abraham, dari anakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10 inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dengan kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12. Anak yang berumur, perhatikan, 8 hari, jadi mereka 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang. Jadi ada budak-budak. Kalau dia biasa orang kaya, dia banyak budak zaman itu karena bisnisnya kebanyakan pertanian dan peternakan.
baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang ada di rumahmu dan orang yang dibeli dengan uang harus disunat. Maka dalam daging itulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit ketannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sampai situ saja. Tuhan berkati, silakan duduk ya. Nah, kalau saya perhatikan, saudara, memang sunat itu satu kewajiban total di dalam perjanjian lama, karena menyangkut pengakuan iman kepada Tuhan. Gini ya, Abraham kan tidak beriman kepada Tuhan yang benar, tapi satu tanda adalah satu bukti mereka beriman kepada Tuhan. Ada satu perjanjian. Apa itu? Yaitu mengakui sunat. Ada tanda darah di sana. Waktu disunat, dia akan keluar darah. Nah, itu saudara menjadi satu pengantar menuju kepada Kristus yang darahnya tercurah di kayu salib. Intinya, ada pengakuan tentang Tuhan yang benar. Nah, makanya saudara, bagi kita, kalau orang Kristen, kalau mereka kan sunat 8 hari, kalau kita tidak. Kenapa ini penting bagi mereka? Karena ini salah satu membuat mereka tidak mati. Jadi bisa selamat, itu intinya. Lakukan sunat. Kalau kita tidak mati. Kita tidak akan masuk neraka. Kalau kita mengakui bukan kepada sunat, tetapi mengakui Yesus itu Tuhan. Mengaku dengan mulut. Kalau orang Yahudi, salah satu tanda mereka mengaku tentang Tuhan atau Yahweh itu sunat. Harus sunat. Kalau kita tidak disunat, tapi mulut kita harus mengaku Yesus itu Tuhan. Bisa paham, saudara? Itu kita akan hidup selamat. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa mengaku Yesus itu Tuhan? Makanya kita, kalau orang Israel itu 8 hari disunat sebagai bentuk pengakuan iman kepada Tuhan. Kalau kita tidak, kalau anak kecil, nah, saudara yang punya anak, ya, kalau Tuhan percayakan anak, ya secepatnya, kita tidak mengukur 8 hari, tapi kalau ibunya sudah pulih, secepatnya bawa. Ada satu, kita bilang sakramen, satu seremonial, ya, seremonial yang orang tuanya membawa anaknya, bayinya yang belum bisa ngomong, tapi orang tuanya satu bentuk seremonial ini membawa sana suara jemaat di sini, bawa di sini di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan. Saudara sebagai orang tua membawa anak ini, bahwa anak kami mengakui juga Yesus itu Tuhan. Nah, gitu. Ada seremonialnya, begitu. Membawa anak ini, jadi ada penyerahan anak. Kita sebutnya penyerahan anak, bukan baptis. Baptis itu kalau orang dewasa. Jadi kalau anak kecil, penyerahan anak dalam bentuk pengakuan iman. Sama dengan orang Israel. Bentuk pengakuan iman antara dari Abraham, entah orang-orang yang dia beli, budak-budaknya juga. Karena dia ada di lingkungan keluarga Abraham. Kalau dia tidak disunat, berarti tidak mengakui Tuhannya Abraham, dia mati. Tapi karena dia ada di situ, dia harus disunat supaya dia tetap hidup. Begitu. Nah, demikian juga kita, sekali lagi dalam hal ini, saudara, bagaimana ketika sunat itu menjadi penuntun sebetulnya untuk berjumpa dengan Yesus sesungguhnya. Ketika sudah ada di perjanjian baru ini, sunat tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Haleluya, saudara ya. Jadi saudara dan saya punya iman sebagai orang Kristen, sekali lagi benar-benar merdeka dari tuntutan Taurat. Tidak ada tuntutan sunat bagi kita. Haleluya. Tidak ada tuntutan. Sekali lagi, kalau saudara bilang, Pak, saya punya anak laki ini, saya pengen sunat. Oh, boleh, dalam konteks sunat kesehatan, boleh. Tidak ada sangkut paut dengan iman, ya. Ada tuntutan kedua. Tuntutan kedua yang menjadi polemik pada waktu Kristen mula-mula adalah, saudara, di mana di Galatia ini juga menjelaskan, ketika mereka sudah Kristen, mereka itu masih terbawa dengan pola hidup perjanjian lama. Karena memang kita memaklumi, saudara, orang Kristen awal, saya bilang tadi, agamanya Yahudi.
Setiap tahun agama Yahudi wajib kalau mereka berdosa, itu wajib 1 tahun 1 kali. Orang kaya, ekonominya baik, beli lembu. Karena lembu mahal. Nanti bawa ke bait Allah, darahnya akan diambil oleh imam dan dipercikan ke dalam saudara, ke dalam ruang maha kudus. Itu dosanya otomatis diampuni. Itu memang sudah hukum firman. Kalau orang ekonominya menengah, dia bawanya domba. Kalau dia ekonominya sangat di bawah, dia bawanya merpati. Itu kewajiban. Kewajiban itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi awal ini yang sudah menjadi Kristen, itu coba dimunculkan lagi. Padahal itu juga salah satu tipologi tentang Yesus dikorbankan. Makanya saudara kalau baca ada anak domba Allah. Kan begitu. Nah, Paulus juga menekankan, kamu itu sudah merdeka. Menjadi orang Kristen untuk dosamu disucikan, diampuni, tidak perlu bawa lembu, tidak perlu bawa domba, tidak perlu bawa merpati. Karena Yesus sudah menjadi korban. Kalau kamu masih bawa itu lagi, itu bentuk penghinaan kepada Yesus juga. Jadi Paulus juga menjelaskan, kamu itu betul-betul jadi orang Kristen sudah merdeka. Kalau saudara mau minta ampun penyucian dosa, minta darah Yesus sucikan. Haleluya saudara. Cuma itu. Orang Yahudi itu berat saudara. Setelah saudara ingat ya, mereka itu kan hidupnya terpencar karena di bawah jajahan Romawi. Banyak hidup di Asia kecil, di negara orang. Tapi kalau sudah mau Paskah, itu wajib mereka pulang bawa domba. Nah, karena dari luar negeri, saudara mereka biasanya beli lembu, domba, merpati. Saudara ingat Yesus pernah membalikan meja-meja di bait Allah. Itu karena orang Yahudi yang tinggal di daerah Yerusalem memanfaatkan ini, saudara, berjualan, jual lembu, domba, merpati di dekat bait Allah, supaya tujuannya orang-orang dari luar negeri, orang-orang Yahudi luar negeri kan nggak bisa bawa lembu, nggak bisa bawa domba. Mereka cuma bawa duit, belilah domba, lembu di situ. Tetapi mereka caranya Yesus marah adalah yang harusnya domba ini seandainya harga 1 juta, mereka bisa jual 20 juta. Dan itu wajib mereka harus beli. Karena kalau tidak, dosa mereka tidak akan disucikan. Nah, Yesus lihat, oh ini kamu mengambil ribanya tinggi sekali. Nah, itu maksudnya. Sehingga Yesus membalikan meja-meja itu. Itu intinya. Nah, setiap tahun. Nah, kalau orang Kristen yang sudah percaya Yesus masih melakukan itu, Paulus bilang, kamu itu tidak merdeka, kamu itu. Jadi kembali lagi, bahwa orang Kristen betul-betul mengenai dosa. Saudara, asal kita menyadari ini salah, ini dosa, bagaimana cara menyucikannya? Proses penyuciannya gimana? Hanya berlutut di kaki Tuhan dan bilang, mohon darah Yesus sucikan saya. Tidak perlu lagi pakai domba, tidak perlu pakai merpati, tidak perlu pakai lembu. Kita ini orang Kristen yang sudah merdeka karena Kristus. Haleluya saudara. Yang terakhir, saya tidak baca lagi ayat-ayat pendukung saudara. Sekaligus saudara bisa catat saja dari Ibrani pasal 9 ayat 12 sampai 14, 1 Petrus 1 ayat 18. Terakhir saudara, salah satu tuntutan Taurat yang tidak berlaku bagi kita. Kalau tadi tentang pengampunan dosa itu mengenai korban-korban dan juga tentang sunat. Yang terakhir ini saya tidak baca ayatnya, saudara boleh baca saja ya, ada di Kisah 11 ayat 6 sampai 10. Tapi 1 Timotius saja, saya akan minta baca ayat 4. Ini mengenai ketika orang Kristen ini, yang orang Yahudi tadi ya, mereka itu ada salah satu tuntutan Taurat mengenai haram dan tidak haram. Jadi mereka kan terbawa hidupnya. Waduh, tadinya di sini orang Yahudi tidak boleh makan B2. Saudara pernah makan B2? Makan babi, daging babi putar, enak, kan gitu ya. Kalau orang Yahudi tidak boleh itu. Tidak boleh. Ketika menjadi Kristen, saudara, saya minta ayatnya dulu. Yang tadi 1 Timotius 4 ayat 4. Masih mereka berlakukan ini haram, ini tidak boleh makan. Babi tidak boleh makan. Mari kita baca ayat 1, 2, 3. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang
haram jika diterima dengan ucapan syukur. Beda. Saudara punya dan saya juga jadi orang Kristen, makannya sudah merdeka. Amin, saudara. Saudara mau kemana-mana tidak perlu cari tahu ini haram atau tidak. Pokoknya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, tidak ada yang haram. Mungkin ini hanya saya bicara tentang makanan, tapi ini diberlakukan juga pada waktu orang Kristen awal menjadi salah satu tuntutan. Kamu sudah Kristen, tetap tidak boleh makan babi, tidak boleh makan yang haram-haram. Ini tidak ada sangkut pautnya lagi, kata firman Allah. Tidak ada sangkut pautnya. Kamu itu sudah merdeka. Kalau kamu ada makanan ini, ya makan saja. Tidak ada yang haram bagi orang Kristen. Haleluya, saudara. Kecuali yang menyangkut kesehatan saudara. Tapi itu bukan juga haram. Kecuali dokter sudah bilang, kamu ada ini ya, jangan makan ini. Ya itu. Tapi jangan makan mengenai kesehatan. Dokter pasti akan bilang bukan mengenai haram dan halal, bukan. Ini mengenai kesehatan. Tapi saya bicara di sini mengenai iman. Bagaimana salah satu tuntutan Taurat, orang Kristen itu masih diajarkan ini haram, ini haram. Ada juga kan turunan dari agama Yahudi jadi Kristen, contoh Advent, karena gitu kan, saudara lihat. Nah, mereka tidak mau makan itu, masih memegang itu. Masih coba sangkut pautkan dengan iman. Makanan tidak ada lagi. Sangkut pautkan dengan iman. Oh, kamu haram, jadi kamu berdosa. Tidak, kata firman Allah. Yang penting justru berdosa itu kalau kamu makan tidak mengucap syukur. Itu maksud. Yang sudah ada, makanya kalau saudara ada makanan, belajarlah mengucap syukur. Amin. Jadi saya kembali lagi, saya selesaikan firman Tuhan dalam pembahasan firman Tuhan. Orang Kristen dikatakan firman Allah, kamu itu benar-benar sudah merdeka dari tidak selamat menjadi selamat. Kamu orang merdeka dari tuntutan Taurat yang dikatakan firman Allah. Orang Kristen tidak perlu disunat lagi. Orang Kristen juga sudah dikatakan tidak perlu bawa korban-korban domba, lembu, merpati untuk penebusan dosa. Orang Kristen juga kalau mau makan tidak ada lagi haram-haraman. Amin, saudara. Tidak ada. Sudah merdeka, kata firman Allah. Karena menyangkut imanmu tidak bergantung kepada Taurat lagi, tapi bergantung kepada kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Makanya sekali Yesus tetap Yesus, karena Yesus Kristuslah sudah memerdekakan kita. Jadi iman percaya kita kepada Kristus Yesus sekali lagi merdeka secara total. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita tunduk kepala. Saya ajak semua jemaat Tuhan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Agar supaya saudara betul-betul iman, saudara hidup dengan percaya engkau sudah merdeka. Tidak ada tuntutan Taurat bagi kita. Tapi kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berbanggalah di dalam Yesus. Jangan pernah berpikir untuk tinggalkan Yesus. Tetap terus kepada Yesus. Karena hanya kepada Yesus kita alami kemerdekaan total. Bapa, kami datang kepadamu. Kami datang bersama jemaatmu. Berterima kasih ya Tuhan. Karena kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan keselamatan dalam Yesus. Karena kami sebagai orang Kristen, kami benar-benar sudah merdeka. Tidak ada tuntutan Taurat bagi kami. Sebab itu kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Setiap kami yang datang saat ini, yang juga mengikuti dalam ibadah online ini, hamba berdoa kepadamu Tuhan. Terangi terus iman kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya setiap firman yang datang kami dengar dengan percaya ya Tuhan. Sehingga melalui dengan percaya ini setiap keperluan kebutuhan kami, firman dalam percaya ini akan menyuplai semua itu ya Tuhan. Akan menjawab setiap pergumulan kami. Sehingga pada saat ini juga hamba berdoa, ada pergumulan demi pergumulan kami jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang telah datang saat ini. Baik pergumulan kesehatannya, pergumulan keluarganya,
pergumulan pekerjaannya, pergumulan masa depannya, atau pergumulan apapun. Tuhan, kami telah terima firman dengan percaya. Kami juga percaya setiap pergumulan kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang membela kami, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami jemaatmu di tempat ini, sekarang, besok, dan selanjutnya, kami hidup dengan percaya bahwa kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang menerangi iman kami yang sudah merdeka dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman-Nya. Kita berdoa supaya kita makin dipakai Tuhan dengan urapan yang dari Tuhan, sehingga kita jemaat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan seluruh yang sudah bertugas pada saat ini, kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Bahkan seluruh kehadiran kita, jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk umuman ya, yang masih melakukan persembahan melalui transfer, persembahan operasional dapat ditransfer di nomor rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan kedua, yaitu pembangunan pembelian ruko kedua, dapat ditransfer ke rekening BCA Digital 000937261639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan persembahan persepuluhan ke nomor rekening 740516574 atas nama Ian Cemanorek sebagai gembala sidang. Bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254267370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini, hari Senin doa puasa mingguan gereja GPDI Kota Wisata. Dan untuk hari Rabu, ibadah komsel di gereja jam 7:30 malam. Untuk hari Jumat, ibadah gabungan Bertrip dan BSP di gereja jam 7 malam. Doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ibadah pemuda remaja di gereja setiap hari Sabtu pukul 18.15 atau jam 6.15 sore. Kembali pada ibadah minggu jam 7 di gereja, ibadah kedua jam 9 di gereja, dan jam 11 ibadah anak-anak di gereja, dan jam 17 atau jam 5 sore ibadah keempat di gereja dan online ya. Dan itu saja pengumuman, dan kami serahkan kepada Diakonia IMB. Oke, shalom semuanya, selamat pagi. Jadi untuk Diakonia IMB itu bakal diadakan minggu depan. Di hari Minggu kita akan ke Taman Baca Bantar Gerbang. Jadi untuk hari ini sendiri itu adalah penjualan terakhir kita. Jadi hari ini kita jual ada rice box, ada leciti dan juga kue sus. Jadi boleh dibeli semuanya. Dan tolong doakan supaya di minggu depan kita bisa mengadakan diakonia ini supaya bisa berjalan lancar dan baik. Terima kasih. Puji Tuhan, itu pengumuman. Dan ada tambahan dari Bapak Gembala. Sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan mengasihi Kristus. Ibu Gembala pimpin dalam doa. Kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan untuk ibadah yang kami sudah lakukan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, baik melalui pujian, melalui firman-Mu Tuhan. Berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kami, dan sekeluarnya kami dari tempat ini Tuhan, kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang hadir Tuhan, baik dalam ibadah ini maupun dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami, Engkau melawat setiap kami, setiap pergumulan yang ada Tuhan kami bawa kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Yesus Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan, apapun bentuk pergumulan kami, baik mengenai rumah tangga kami, mengenai anak-anak kami, mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan kami, mengenai keadaan keuangan Tuhan, keadaan ekonomi kami, mengenai sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami maupun dalam keluarga kami, apapun itu Tuhan kami bawa kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami membawa semuanya itu dengan percaya, dilandasi dengan kepercayaan akan Engkau Tuhan, kami percaya apapun yang kami minta Engkau pasti berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Biar iman kepercayaan kami kepadamu terus kuat, terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh teramat sangat baik bagi kami. Ada di antara umat-umat-Mu yang saat ini menderita sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami hanya berdoa Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka Tuhan, jamah mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Seminggu yang akan datang Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap kegiatan yang kami lakukan, perjalanan yang kami lakukan, kami percaya semuanya ada dalam tangan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan donor darah sebentar, bahkan Tuhan untuk seluruh kegiatan sepanjang minggu yang akan datang, kegiatan ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Engkau mendahului Tuhan, sehingga Tuhan dalam setiap kegiatan kami Tuhan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, dan setiap kami yang ikut ambil bagian di dalamnya Tuhan, diberkati secara luar biasa, dan kami siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau tolong Tuhan, pemerintah dari pemerintah pusat sampai ke daerah, apapun Tuhan yang menjadi keputusan mereka Tuhan, biarlah setiap keputusan ini diambil di dalam takut akan Engkau. Hikmat-Mu Engkau anugerahkan bagi para pemimpin bangsa ini Tuhan. Takut akan Engkau bertaruh dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan, bangsa ini akan dibawa Tuhan pada situasi yang lebih baik Tuhan, di mana Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pembelaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Dan biarlah Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tuntunan dan pimpinan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di akhir ibadah ini. Haleluya. Ini kami ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Sehingga kami terus mohon Engkau berkati kami ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani juga secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
diminum. Tuhan Yesus memberkati.